Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas analisis regresi moderasi atau Moderate Regression Analysis atau MRA dengan SPSS. Jadi konsep dasarnya adalah dalam MRA ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, dependent, dan juga moderasi. Kemudian MRA bisa juga disebut dengan uji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Kemudian, variabel moderasi merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini ada contoh kasus atau judul, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja dengan kepuasan sebagai variabel moderasi di PT ABC. Jadi gaya kepemimpinan ini adalah X1, kemudian kompensasi ini adalah X2, dan kinerja ini variabel Y-nya. Kemudian kepuasan ini adalah variabel moderasi atau M. Nah, di sini dilihat dari judul, yaitu ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Persamaan keduanya adalah sama kayak pertama, cuma ditambah B3M ditambah B4 X1 kali M dan ditambah B5 X2 kali M. Jadi nanti ada 2 persamaan seperti ini ya guys. Perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah contoh tabulasi datanya. Di sini X1, X2, Y dan juga M sudah ada. Di sini aku pakai 115 responden. Kalian tinggal menyesuaikan aja sama responden kalian. Oke? Langsung aja ke ujinya, yaitu ke SPSS seperti biasa. Kemudian kalian ke variable view. Kemudian di sini kalian tulis aja X1, X2, Y dan juga M-nya. Kemudian di labelnya ini kalian masukin sesuai dengan variabel kalian. Di sini X1 gaya kepemimpinan, X2-nya kompensasi, Y-nya itu kinerja, M-nya itu kepuasan. Kalian sesuaiin dengan judul kalian, ya kan? Nah, kita akan bahas yang persamaan pertama dulu, akan kita uji. Sebelumnya ini kita copy dulu ya. Ini adalah hasil tabulasi data jumlahnya ya, jumlah dari per responden per variabelnya gitu. Jadi ini adalah hasilnya yang udah dijumlahin. Nanti kalian makanya jumlahnya aja seperti ini. Kalian copy, kemudian kalian paste atau paste di SPSS. Setelah kalian paste atau paste seperti ini, kalian bisa cek lagi gitu kan, apakah datanya sudah masuk semua atau masih ada yang kosong gitu. Nah, langsung aja kita ke ujinya. Untuk persamaan pertama, yaitu ke analyze, regression, linear. Persamaan pertama, X1, X2 masuk ke independent, Y-nya dependent. Kemudian oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Nanti kita pakai hasilnya di koefisien dan juga model sumarinya ya. Ada 2 tabel yang bakalan kita pakai. Kemudian kita uji dulu yang persamaan kedua, baru nanti kita interpretasikan ya. Nah, untuk yang B3M ini kan udah ada, atau yang moderasi ya. Nah, kalau yang untuk ini dan juga yang ini, kalian bisa pakai cara yaitu ke transform, compute variable. Kemudian di sini kalian tulis aja X1M karena mau dikalikan X1 dikali M gitu ya guys. Jadi di sini X1 kalian masukin ke sini dikali atau tanda bintang ini dikali M. M-nya masuk ke sini, kemudian oke. Lakukan cara yang sama untuk di X2-nya. X2M yaitu ke transform, compute variable. Di sini kalian ganti aja X2. Kemudian di sebelah sini kalian ganti aja ya kan
X2 masuk ke sini dikali M-nya. Masuk, kemudian oke. Nah, hasilnya itu ada di sini. Ini udah keluar hasilnya X1M dan juga X2M. Kita akan uji persamaan kedua, yaitu ke analyze regression linear. Kemudian di sini masih tetap seperti ini, tambahin aja yang M, X1M dan juga X2M masuk ke sini. Jadi di sini ada 5 variabel ya guys. Kemudian kita pilih oke. Nah, di sini keluar hasil outputnya. Ini bakalan kita pakai untuk persamaan kedua, sama pakai yang model summary dan juga koefisiennya. Ini bakalan kita pakai. Nah, di sini aku mau copy dulu untuk persamaan pertama, mau aku pindahin ke Word biar kalian lebih paham gitu ya guys. Sebelumnya di sini aku tulis dulu hasil outputnya. Persamaan regresi 1 ya, karena kita akan bahas satu persatu. Kemudian kita paste aja di sini. Nah, kemudian kita interpretasikan dulu antara X1 terhadap Y dan juga X2 terhadap Y-nya. Di sini kalian bisa langsung interpretasikan aja. Diketahui nilai signifikansi variabel X1 atau gaya kepemimpinan. Yang ini ya guys, yang gaya kepemimpinan atau X1 sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 kan. Maka berkesimpulan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Kemudian untuk interpretasi nomor 2 atau X2-nya sama seperti yang pertama, yaitu diketahui nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja. Seperti itu ya guys. Kemudian balik lagi ke output SPSS-nya. Di sini kita copy yang model summary-nya. Kita copy, kemudian kita paste lagi di Word di sini supaya biar gak bolak-balik gitu ya. Jadi langsung aja kita interpretasikan atau kesimpulannya, yaitu diketahui nilai R2-nya itu sebesar 0,407, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja sebesar 40,7%. Seperti itu ya. Kemudian kita buat yang persamaan regresi 2 yang sudah kita cari hasilnya. Tinggal copy aja kita ke outputnya. Kemudian kita copy yang koefisiennya. Yang bagian ini kita copy. Kemudian kita paste di Word-nya. Nah, kita langsung interpretasikan aja. Yang pertama, diketahui nilai signifikansinya variabel interaksi antara gaya kepemimpinan dengan kepuasan sebesar 0,697 kurang dari 0,05 kan. Maka berkesimpulan bahwa variabel kepuasan atau moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap variabel kinerja, seperti itu. Kemudian yang kedua kan kompensasi dengan kepuasan. Kemudian ini kepuasan ini variabel moderasi ya. Kalian bisa lihat hasilnya di sini. Aku tulis aja M atau moderasi biar kalian tidak bingung. Kemudian kita langsung aja ya ke interpretasi yang kedua. Caranya sama, yaitu diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara kompensasi dengan kepuasan sebesar 0,735. Nilai ini kan berarti lebih dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel kepuasan atau M atau moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel kompensasi terhadap variabel kinerja. Seperti itu.
Tapi kalau misalkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 berarti variabel kepuasan atau variabel moderasinya itu mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap Y atau memoderasi X2 terhadap Y, tergantung dengan nilai signifikansi yang kalian dapetin. Langkah selanjutnya kita interpretasi yang model summary-nya kita copy dulu, kita paste di Word biar nggak bolak-balik lagi. Langsung aja kita interpretasi dari model summary-nya ini, yaitu diketahui nilai R² sebesar 0,636. Maka memiliki arti bahwa sumbangan variabel gaya kepemimpinan atau X1 dan kompensasi atau X2 terhadap variabel kinerja atau variabel Y setelah adanya variabel moderasi atau kepuasan sebesar 63,6%. Jadi naik ya dari yang sebelumnya 40,7% jadi 63,6%. Jadi interpretasinya hanya seperti itu aja. Semoga bisa disimak baik-baik, bisa dipahami. Oke, tambahan dari aku, sebaiknya kalau misalnya kalian mau di variabel view untuk X1M dan X2M ini, di variabel view ini dan di label ini kalian tulis aja boleh. Nah, tadi kan aku nggak ditulis ya, tapi semoga bisa dipahami. Tapi kalau misalnya kalian mau nulis seperti ini juga nggak apa-apa ya. Jadi kalian tulis aja gaya kepemimpinan bintang M-nya. M-nya itu tadi kan kepuasan. Jadi tulis aja gaya kepemimpinan bintang kepuasan. Kemudian tadi X2-nya kompensasi. Ya udah kompensasi bintang kepuasan. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau nulis seperti ini juga nggak masalah. Yang penting kalian paham seperti itu. Oke. Kemudian informasi selanjutnya, ini kalian bisa dipakai atau tidak. Sebenarnya kalian bisa mencari X1.M atau X2 kali M ini bisa di Excel ya, ada rumusnya. Tinggal kalian kalikan aja X1 dikali si M-nya. Kemudian keluar hasilnya, terus kemudian kita tarik aja hasilnya. Jadi nanti otomatis sendiri gitu. Begitu juga untuk yang di X2.M atau X2 dikali M, ya udah kalian masukin aja X2 ini dikali sama M. Kemudian nanti keluar hasilnya. Dan kalian tarik aja biar hasilnya otomatis. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa pakai cara seperti ini atau langsung di SPSS juga nggak masalah. Yang penting kalian paham. Nah, ini pun hasilnya sama kayak yang di SPSS ini. Ya kan, hasilnya sama. Gitu guys. Nah, mungkin itu dulu video aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.